Selamat malam, Bu Kristina dan semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil akhir dari penelitian kami, yaitu perspektif mahasiswa Universitas Bina Nusantara terhadap kesenjangan gender di bidang STEM. Lalu ini merupakan anggota-anggota dari kelompok kami. Selamat malam Ibu Kristiana. Perkenalkan nama saya Destia Syadinda Safira dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kami. Jadi kesenjangan gender di bidang STEM ini adalah tantangan global yang menghambat potensi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat kedua menurut Global Gender Gap Index 2022. Indonesia menghadapi hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi setara di bidang ini. Meskipun kesadaran akan pentingnya peran perempuan di STEM terus meningkat, jumlah mereka di pendidikan dan pekerjaan STEM masih tergolong rendah. Lanjut, mayoritas penelitian yang dilakukan di Indonesia membahas kesenjangan gender dalam pendidikan secara umum. Namun, studi secara khusus membahas kesenjangan gender dalam bidang STEM terbatas. Penelitian ini berfokus pada perspektif mahasiswa Universitas Nusantara untuk memahami penyebab dan solusi pengurangan kesenjangan gender di dalam bidang STEM. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman sekelompok saya. Selamat malam, Bu Kristina. Perkenalkan, nama saya Jennifer Gwentanadi, dan saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Nah, di bagian penelitian terdahulu ini ada 4 penelitian lalu yang menjadi landasan bagi penelitian kali ini. Jadi penelitian pertama itu dilakukan oleh Verdugo Castro et al. 2020. Jadi fokus utama dari penelitian tersebut adalah fenomena leaky pipeline. Fenomena tersebut adalah fenomena yang menunjukkan kurangnya perempuan di bidang STEM meskipun mereka memiliki kualifikasi yang tinggi. Lalu tujuan dari penelitian tersebut yaitu pertama untuk mempelajari stereotip gender di kalangan mahasiswa STEM dan yang kedua yaitu untuk mengembangkan model kuesioner untuk mengukur kesetaraan dan persepsi gender dalam STEM. Instrumen penelitian tersebut menggunakan opinion questionnaire. Total pertanyaan ada 66 pertanyaan dan 37 pertanyaan dari total pertanyaan tersebut menggunakan skala Likert. Sisanya berupa 5 pertanyaan terbuka dan 24 pertanyaan yang bersifat sosiodemografis. Lalu metode pengambilan data dari penelitian tersebut menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut disebarkan secara online melalui Lime Survey dan email ke profesor di Spanyol. Dan mereka juga menggunakan metode Snowball Approach. Total sampel adalah 115 mahasiswa dari 3 universitas di Spanyol dan mayoritas yaitu perempuan yang mencakupi 93%. Dimensi dari penelitian tersebut ada 5 dimensi, yaitu gender ideology, perception and self-perception, expectations about science, attitudes, and interests. Lalu cara metode untuk menganalisis data, mereka menggunakan SPSS versi 25 untuk analisis deskriptif dan uji non-parametrik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh stereotip gender dalam STEM itu minimal atau tidak terlalu banyak, dan mahasiswa di sana itu cenderung untuk menolak stereotip tradisional. Lalu, tantangan perempuan di bidang STEM tetap diakui. Limitasi dari eh, penelitian tersebut yaitu homogenitas sampel, karena kebanyakan dari sampel tersebut terdiri atas perempuan yang berpendidikan tinggi. Lalu, penelitian kedua adalah penelitian yang merupakan lanjutan dari penelitian pertama dan dilakukan oleh peneliti yang sama, yaitu oleh Verdugo Castro et al. Pada tahun 2022. Jadi fokus utama dari dari penelitian tersebut yaitu untuk mengembangkan instrumen baru yang namanya Q-STEM-H untuk menganalisis persepsi gender dalam pendidikan STEM di perguruan tinggi. Jadi, berbeda dengan penelitian yang pertama, penelitian kedua itu menggunakan teori dasar yang namanya Social Cognitive Career Theory yang menjelaskan tentang pilihan karir yang akan dipengaruhi oleh faktor intrinsik, ekstrinsik, dan juga lingkungan.
Lalu instrumen dari penelitian tersebut yaitu menggunakan QSTEM-H yang merupakan singkatan dari Questionnaire on STEM Studies in Higher Education dan ada 5 dimensi dari eh, pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner tersebut. Sama seperti dimensi yang digunakan pada penelitian yang pertama. Lalu dalam penelitian tersebut totalnya adalah 115 mahasiswa dari 8 universitas di Spanyol. Metode pengambilan data yaitu menggunakan metode Snowball Approach dan dengan menyebarkan kuesioner custom H. Validasi kuesionernya yaitu menggunakan 3 tahap reliability analysis dan 1 tahap exploratory factor analysis. Dan semua validasi kuesioner ini metodenya berdasarkan studi Sarado et al. Pada tahun 2004. Hasil dari penelitian kedua tersebut yaitu persepsi tentang STEM yang dipengaruhi oleh faktor pribadi, keluarga, dan sosial. Instrumen custom hal yang memberikan wawasan baru tentang kesenjangan gender dan juga faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pendidikan. Lalu kontribusi dari penelitian pertama dan penelitian kedua untuk penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti, yaitu untuk membantu memahami dan mengurangi segregasi gender dalam pendidikan dan profesi STEM. Lalu penelitian ketiga yang diambil dari Widuri et al. 2023. Jadi fokus utama dari penelitian tersebut yaitu pengetahuan mahasiswa Politeknik TU tentang kesetaraan gender dan mode pembelajaran kurikulum berbasis gender. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan minat perempuan untuk belajar atau bekerja di bidang STEM. Instrumen dari penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan kuesioner. Jadi total responden ada 502 mahasiswa namun yang menjawab hanya 439 responden. Jadi eh, hasil dari penelitian ini dapat memberikan grafik juga. Mereka memberikan grafik yang pertama yaitu grafik mata kuliah materi penyampaian tentang gender. Jadi kebanyakan materi yang menyampaikan tentang kesetaraan gender itu disampaikan melalui pengajaran pengetahuan gender yang mencakupi 78%. Contohnya mata kuliah umum yang disampaikan seperti pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan juga agama. Lalu pendidikan tentang gender juga disampaikan melalui mata kuliah teknik yang mencakupi 9%, 12% mata kuliah yang tidak diketahui, dan 1% dari mata kuliah yang lain. Lalu grafik yang kedua adalah grafik tentang pemahaman mahasiswa mengenai pengertian gender dan seks. Jadi hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 185 responden yang tidak tahu perbedaan gender dan seks, ada 76 responden yang dapat menjelaskan tetapi pemahaman mereka salah. Jadi total ada sebanyak 261 mahasiswa dari 430 responden yang kurang mengerti tentang pengertian gender dan seks. Lalu yang grafik ketiga adalah grafik penyampaian pengetahuan kesetaraan gender. Jadi hasil dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan responden lebih menyukai penyampaian kesetaraan gender secara luring atau offline, dan sisanya lebih menyukai penyampaian gender secara daring. Lalu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bagaimana penerapan kesetaraan gender itu bisa diwujudkan dalam kampus. Hal-hal yang sudah diwujudkan seperti praktikum dan kerja kelompok, kesempatan yang adil untuk bertanya, dan juga prasarana yang lengkap seperti dokter, asuransi, dan juga toilet yang sesuai dengan gender. Namun, penerapan kesetaraan gender yang belum diwujudkan merupai layanan psikolog yang memadai dan juga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang optimal. Kontribusi dari penelitian ketiga terhadap penelitian para peneliti yaitu untuk memberikan wawasan tentang sarana dan prasarana pendidikan yang dapat meningkatkan minat perempuan dalam bidang STEM. Lalu penelitian keempat itu dilakukan oleh Trisnawati dan Widiansyah pada tahun 2022. Fokus utama dari penelitian tersebut yaitu pengetahuan mahasiswa Sultan Ageng Tirtayasa tentang kesetaraan gender dan pendidikan tinggi. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi kondisi kesetaraan gender terhadap perempuan di universitas dan pandangan mahasiswa perempuan mengenai kesetaraan gender. Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan studi pustaka. Hasil utama dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, kesetaraan gender di perguruan tinggi mulai diakui dengan meningkatnya jumlah dosen perempuan dan mahasiswi di jurusan teknik. Namun, tetap ada diskriminasi. Contohnya seperti di dalam pertemanan, perempuan sering dikesampingkan atau dianggapkan merepotkan. Contoh diskriminasi dapat ditunjukkan dari hasil wawancara, yaitu perempuan sering tidak dianggap dalam pengambilan keputusan acara kampus dan pembagian tugas itu berdasarkan gender. Contohnya perempuan sering diberikan tugas konsumsi, sedangkan laki-laki yang mengurus bagian logistik. Lalu penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hasil wawancaranya terdapat pengaruh budaya patriarki terhadap stereotip gender. Jadi patriarki membentuk stigma bahwa perempuan harus lemah lembut dan tidak cocok untuk pekerjaan fisik yang berat. Perempuan sering menginternalisasi stereotip ini dan merasa lebih lemah dibandingkan laki-laki. Kontribusi dari penelitian ini untuk penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu untuk mendeskripsikan fenomena yang nyata di lapangan dan juga untuk menjadi landasan yang penting untuk penelitian terhadap kesetaraan gender dalam STEM. Selanjutnya, bagian metode penelitian akan dijelaskan oleh teman sekelompok. Perkenalkan, nama saya Serafini Syarifmaji dan saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif yaitu menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan, dan deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel tanpa menghubungkan variabel lainnya. Untuk populasi, kami menggunakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Nusantara semester ganjil 2024. Untuk metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 26 orang perempuan dari berbagai fakultas. 35 orang berasal dari School of Computer Science, 4 dari Fakultas Bisnis, 3 orang dari Fakultas Desain, dan yang lain-lain. Data penelitian ini diperoleh menggunakan kuesioner via Google Form. Kuesioner tersebut memiliki dua bagian, yaitu bagian identitas diri dan pernyataan. Bagian kedua berupa 10 nomor pernyataan menggunakan skala Likert. Lanjut pada teknik analisis data. Data yang diperoleh dari skala Likert nantinya akan diberikan skor berdasarkan tingkatan pilihan. Penelitian ini menggunakan skor dari pernyataan negatif, dan kemudian dari skor tersebut terdapat beberapa rumus. Yang pertama, untuk menghitung skala Likert adalah total jumlah responden yang memilih dikali pilihan angka skor Likert. Rumus rentang jarak antar angka skor Likert adalah total jumlah responden yang memilih dibagi pilihan angka skor Likert. Dan yang terakhir, untuk rumus indeks adalah total skor dibagi skor tertinggi dikali 100%. Untuk jumlah responden berupa 50 orang dari nilai tertinggi berupa 5. Maka skor tertinggi adalah 250 untuk penggunaan rumus ke depannya. Selain itu, terdapat 5 opsi skala Likert. Maka interval adalah setiap 20%. Dan interval tingkat kesetujuan peserta kategorinya adalah sebagai berikut, yang terdapat di tabel. Kemudian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang, Ibu Kristina. Perkenalkan, nama saya Giovanni Lim, dan saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan mengenai penyebaran distribusi responden dan juga hasil dari rumusan masalah yang pertama. Jadi ini ada distribusi responden berdasarkan angkatan dan juga fakultas. Kuesioner ini didominasi oleh angkatan B28 dengan persentase sebesar 68%, dan terdapat juga 70%-nya yaitu mahasiswa SOCS atau School of Computer Science. Sehingga hal ini mampu memberikan
jurnal kami perspektif dari mahasiswa yang berasal dari lingkungan akademik STEM itu sendiri. Kemudian, berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan dengan persentase sebesar 52%. Hal ini memberikan penyebaran distribusi yang lebih seimbang dibandingkan penelitian terdahulu oleh Verdugo Castro, di mana penelitian beliau hanya didominasi oleh perempuan sebesar 93%, yang akhirnya menyebabkan homogenitas sampel. Kemudian untuk usia responden didominasi oleh usia 18 tahun dengan persentase sebesar 56% dan berusia 19 tahun sebesar 24%. Kemudian ini kita akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu perspektif mahasiswa mengenai kesenjangan gender. Di sini pembahasannya itu sudah dianalisis dan dihitung menggunakan skala Likert yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Ini untuk hasil pernyataan yang pertama. Dari pernyataan jika seorang perempuan memutuskan untuk memasuki bidang yang secara tradisional bersifat maskulin, ia akan lebih sukses jika ia mengadopsi adat istiadat dan perilaku laki-laki yang berlaku. Terdapat sebanyak 62,8% responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini dan berpendapat bahwa kesuksesan perempuan di bidang maskulin bergantung pada perilaku laki-laki. Hal ini pun mencerminkan penolakan terhadap stereotip gender. Kemudian ada pernyataan yang kedua, yaitu terdapat 66,8% yang menyatakan bahwa mereka tuh tidak setuju dengan stereotip bahwa dominasi laki-laki di STEM disebabkan oleh perbedaan gender. Kemudian terdapat pernyataan yang kelima, yaitu perempuan tidak sebaik laki-laki dalam masalah STEM. Terkait pernyataan ini, terdapat 82% responden yang sangat tidak setuju dan melihat bahwa kemampuan STEM itu tidak dibatasi oleh gender. Kemudian ada pernyataan yang ketujuh, yaitu perempuan memiliki kemampuan alami yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki untuk masalah STEM. Nah, hasil dari pernyataan ini terdapat 73,6% yang tidak setuju bahwa perempuan itu nggak berbakat di STEM. Hal ini pun sejalan dengan penemuan Trisnawati dan Widiansyah yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perempuan mampu bersaing jika diberikan kesempatan yang setara. Kemudian selanjutnya ada bagian faktor-faktor yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat malam Ibu Kristiana. Perkenalkan nama saya Jovita Niken Angela Putri. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender dalam bidang STEM. Yang pernyataan pertama, perempuan yang bekerja di bidang STEM harus bertindak seperti laki-laki. Di sini menunjukkan 87,6% menunjukkan mayoritas responden sangat tidak setuju bahwa perempuan harus bertindak seperti laki-laki untuk sukses di STEM. Mencerminkan pandangan progresif terkait gender ideologi serupa dengan temuan Verdugo Castro et al. Selanjutnya, pernyataan keempat, yaitu untuk memiliki karir yang sukses di STEM, Anda perlu berpikir dan bertindak seperti laki-laki. 82% menunjukkan penolakan terhadap stereotip gender di STEM. Hasil ini juga menunjukkan self-perception mahasiswi untuk mempertahankan identitas mereka. Pernyataan keenam, perempuan tidak begitu tertarik dengan STEM dibandingkan laki-laki. 65,6% menunjukkan mayoritas responden tidak setuju perempuan kurang tertarik berkarir di STEM, mencerminkan perkembangan positif bahwa minat terhadap STEM tidak dipengaruhi oleh gender. Selanjutnya, pernyataan ke-8, yaitu studi di universitas lebih penting bagi pria dibandingkan wanita. 88% penolakan terhadap pernyataan ini, mencerminkan kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan setara untuk semua gender. Selanjutnya ada tantangan utama yang sedang dihadapi perempuan di bidang STEM.
Pernyataan ke-9 yaitu perempuan harus mengorbankan karirnya demi menghidupi anak atau keluarganya. 81,6% menunjukkan mayoritas responden sangat tidak setuju bahwa perempuan harus mengorbankan impiannya untuk menghidupi keluarganya, mendukung kebebasan memilih masa depan mereka. Dan pernyataan yang terakhir yaitu karir sistem tidak dikaitkan dengan peran tradisional perempuan. 56% netral, menunjukkan kebingungan responden terkait kesesuaian STEM bagi perempuan. Hasil ini mengungkapkan dua tantangan utama. Yang pertama, stigma perempuan harus mengorbankan karir demi keluarga. Yang kedua, ketidakjelasan persepsi tentang kecocokan STEM bagi perempuan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara memiliki pandangan progresif terhadap kesenjangan gender di bidang STEM. Sebagian besar menolak stereotip negatif dan percaya bahwa kemampuan di STEM tidak bergantung pada jenis kelamin. Tetapi stereotip peran tradisional perempuan dan tekanan sosial masih dirasakan dari sebagian mahasiswa yang memperkuat kesenjangan gender di bidang ini. Lalu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi seperti seminar dan kampanye yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan staf. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih beragam dengan wawancara mendalam untuk mendorong terciptanya lingkungan STEM yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih Bu Krisina dan semuanya yang telah mendengarkan presentasi kami. Semoga penelitian dan presentasi kami dapat membantu penelitian ke depannya agar dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan. Terima kasih.